Di ujung sini di bawah Bagi scan, ada bagi itu scan. ada tanknya. Apa ini bisa di save? Oh jangan ding. Di bawah kita. Tolong. Halo gan-gan sekalian, apa kabar kalian hari ini? Di video kali ini saya akan membahas game yang berjudul The Forest. Game yang digarap oleh developer N9 Games ini berlatar belakang di semenanjung hutan lebat di daerah British Columbia, Kanada. Di mana karakter dari game ini adalah seorang pria dengan seorang anak laki-laki yang sedang mengalami kecelakaan pesawat. Jadi mereka jatuh di suatu hutan yang mereka tidak ketahui, dan si anak kecil ini dibawa oleh suku kanibal. Oke. Dan alur dari permainan ini adalah alur game non-linear. Jadi misi bisa ditentukan oleh kalian sendiri, atau kalian bisa mengikuti alurnya yang sebagai kalian tahu itu kan di awalnya game anak kecil itu diculik oleh kanibal. Kalian bisa menyelamatkan dia dan mencari suku kanibal itu untuk balas dendam. Seperti GTA lah game ini, cuma nggak ada mobilnya, nggak bisa mencuri, itu saja. Yeah, boy. Dan tidak lupa juga, kalian juga bisa crafting di game tersebut. Kalian bisa membuat rumah, membuat perapian, berburu makhluk hutan, dan membuat kapal juga. Dan banyak juga konten kreator gaming yang sudah memainkan game ini, seperti Windah Basudara. Makan dulu. Cerah ya. Gue baru bangun anjir. Majun. Wih, apa nanya kemem anjir? Sama Majun. Oh my god. The Jummer. Nah, kok malah itu nyalain? AJ Story. Oh. Ada lobang gede banget. Yeah, boy. Dan Stressman. Cebok lu. Cebok lu. Ya ampun ya Odo, kencing sembarangan. Bangsat kau. Pemain harus bertahan hidup setelah kecelakaan pesawat di semenanjung hutan yang lebat, di mana suku kanibal membawa anaknya pergi. Pemain juga bisa bertahan hidup dengan cara crafting, membuat perumahan, membuat api unggun, membuat senjata, dan alat bertahan lainnya. Jadi kalian bisa nih mencari alat-alat dari memotong pohonan, berburu hewan, mengambil kulit dari hewan tersebut, mencari batu, mencari senjata, mencari baju. Karena di setiap perjalanan akan ada banyak alat-alat untuk crafting. Penghuni lokal dari semenanjung tersebut adalah suku kanibal yang bisa kita temui di goa-goa atau di pemukiman mereka sepanjang hutan tersebut. Biarpun kanibal ini memiliki sifat yang nocturnal atau terkadang mereka tidak selalu menyerang pemain, tapi mereka memiliki sifat yang agresif juga. Jadi kadang-kadang juga mereka menyerang tanpa sebab. Oke. Nah, kalian harus bertahan hidup dari kanibal tersebut yang sering sekali mengganggu kalian. Namun sepertinya developer dari game ini ingin membuat kita bertanya-tanya apakah suku kanibal ini berteman dengan kita atau sebaliknya. Karena di saat awal dari game ini, suku kanibal ini tidak langsung menyerang kita. Mereka cuma memantau kita dari jauh, mencoba untuk berkomunikasi dengan kita melalui stupa. Dan terkadang juga mereka mengirim pasukan mereka untuk mengelilingi base camp kita. Dalam pertarungan, suku kanibal ini bertarung dengan sistematis. Surprise, motherfucker. Mereka melindungi teman mereka yang terluka, mengelilingi kita, mematikan obor, menyelamatkan teman mereka yang terluka, tidak keluar dari wilayah mereka yang tidak mereka ketahui, dan kadang-kadang juga menyerah karena takut. Mereka juga bisa menyerah, dan mereka sangat takut dengan api. Jika kalian mempunyai api, mereka akan berpikir-pikir untuk menyerang kalian. Meskipun dalam game ini kalian tidak benar-benar memiliki misi yang ditetapkan oleh developernya, tapi kalian memiliki opsional untuk pergi ke goa di bawah dari semenanjung tersebut. Saat game kalian sudah berkembang, kalian bisa menjelajahi goa di bawah semenanjung tersebut. Di sana kalian
akan menemukan mutasi-mutasi seperti alien begitulah. Seperti makhluk yang dengan kaki yang banyak. Pokoknya saya pertama melihatnya itu menyeramkan sekali. Suku kanibal yang berwarna putih seperti hantu kayak zombie-zombie. Pokoknya kalian itu akan menemukan hal-hal yang aneh di bawah semenanjung tersebut. Itu kalian harus explore ya sampai ke dalamnya. Kalian juga bisa mendapatkan senjata yang unik di bawah sana Jangan ikut bandel. dari peledak, senjata api, dan lain-lainnya. Akan tetapi, jika kalian ingin mengikuti alur dari cerita game ini, ceritanya akan seperti ini. Diketahui bahwa pemain namanya adalah Eric LeBlanc dan putra laki-lakinya Timmy LeBlanc mengalami kecelakaan pesawat dan jatuh ke pulau terpencil. Mereka berdua selamat, namun karakter dari pemain ini tidak berdaya saat anak lelakinya itu diculik oleh seorang lelaki yang berjubah perang warna merah. Selain harus bertahan di hutan oleh suku kanibal dan makhluk-makhluk liar lainnya, pemain akan diarahkan untuk pergi ke goa tersebut. Goa di bawah semenanjung itu untuk menyelamatkan putranya. Dan sebagian besar plot pun akan berlangsung di bawah goa yang bertebaran di semenanjung tersebut. Setelah kalian lama berkeliling di bawah goa tersebut, kalian pada akhirnya akan menemukan lab yang berisi artefak. Lab-lab ini sudah ditinggalkan oleh mungkin ada seorang yang pernah bereksperimen di lab tersebut. Eksperimennya itu tentang menghidupkan orang mati. Edo Tensei coy. Namun pemain tahu bahwa untuk menghidupkan orang mati diperlukan pengorbanan seorang anak kecil. Dan si pemain pun mengetahui bahwa si penculik tersebut ingin menghidupkan kembali putranya dengan pengorbanan anak laki-lakinya tersebut. Namun didapatinya bahwa putri yang mereka hidupkan kembali itu bermutasi menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Seperti alien yang kita jumpai itu di goa-goa itu. I'm gay. Dan terjadilah perselisihan antara pemain dan monster tersebut dan berakhir kematian dari monster itu. Lalu pemain pun ingin berusaha untuk menghidupkan putranya kembali dengan pengorbanan makhluk tersebut, tapi gagal karena untuk menghidupkan orang meninggal itu dibutuhkan orang yang masih hidup. Diketahui bahwa usahanya gagal, pemain pun diharuskan untuk berkeliling lagi menelusuri goa tersebut dan akhirnya menemukan artefak EMP yang digunakan untuk menurunkan pesawat. Dia pun berpikir bahwa alat ini yang digunakan untuk membuat kecelakaan pesawat mereka terdahulu tersebut. Lalu si pemain pun menggunakan alat tersebut juga untuk menjatuhkan pesawat lain. Stop it. Get some help. Sebenarnya tidak ada jalan lain lagi untuk menghidupkan putranya yang sudah meninggal itu selain menjatuhkan pesawat lain untuk menemukan korban lagi. Dan 1 tahun kemudian, si pemain ini dan putranya diselamatkan oleh tim penyelamat dan mereka pun diundang oleh Takso untuk menceritakan pengalaman mereka yang mereka tulis di dalam novel karena novel mereka katanya menarik. Dan di saat pertunjukan Takso tersebut, si putranya ini jatuh dan mengalami kejang-kejang yang menyiratkan bahwa si putranya ini juga mengalami mutasi seperti apa yang dialami putri dari suku tersebut. Dan demikianlah penjelasan dari game The Forest ini yang developernya dari Kanada yang bernama Endgame. Ingat, dari Kanada. Bu juga punya. Oke, saya Hendra. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya. Saya Hendra dan have a nice day. Salam jumpa untuk di video selanjutnya. Dadah, thank you. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.